Cuman ya udahlah, gue bilang itu untuk main lokalnya kita harus, ya itu nggak cuma sekedar lo cepet, tapi lo harus pinter juga. Oh iya, harus itu pinter. dia. Jadi hikmahnya ini membuat para pemain lokal lebih termotivasi ngembangin dirinya lagi. Iya dong. Kalau masalah menitnya berkurang ya pasti emang kita ya udah kita harus jalanin. Makanya itu kan harus tunjukin juga di latihan, pertandingan kita harus tunjukin kalau kita juga bisa gitu. Oke. Halo Jaksel Family, kita jumpa di episode pertama. Acara baru nih, Home of the Fighters. Dan di episode pertama kali ini, tentu gue mau wawancarai sosok yang udah gak asing lagi. Udah akan menjalani musim ke-21-nya di Liga Basket Indonesia. Dan siapa lagi kalau bukan the one and only, Kelly Purwanto. Halo Ya, apa kabar? Kabar baik ya? Baik, puji Tuhan baik. Dan kayaknya udah siap banget nih untuk Udah menjalani musim 2024 yang formatnya agak unik nih. Akhirnya ada home away juga nih di IBL. Nah ini gue minta pendapat lu sedikit. Ini dengan format baru ini gimana deh? Ini kan pengalaman pertama gue, walaupun 21 tahun gue berkarir di Liga. Ini baru pengalaman pertama ada home and away gitu loh. Jadi kayaknya sih menarik sih ya, gue pengen cobain gitu loh. Seru kan kayak di NBA gitu kan. Betul. Jadi kita pergi kemana, ntar main di mana gitu sih. Ya biar gak bosen aja kali ya, biar lebih bervariasi lagi liganya gitu. Jadi exciting, udah siap jalan-jalan ya? Udah dong. Kayak dulu cuman ngumpul di satu kota 8 hari, pindah 8 hari lagi, sekarang pindah-pindah terus. Nah ini gue dengar gosip buat ya. Ini katanya akan jadi musim terakhir, akan jadi last dance. Bener gak sih? Itu sih emang udah omongan orang dari beberapa tahun ke belakang sebenarnya. Dari tahun lalu juga udah sering gue denger omongan, wah ini tahun terakhir lo bilang ya nggak ada yang tahu. Itu kan kita cuma Tuhan yang tahu. Nah, iya dong. Jadi intinya tadi sih sebelum acara gue udah ngobrol-ngobrol nih. Katanya Kelly Purwanto nih kayaknya kalau untuk pensiun belum lah. Motivasinya masih. Iya, kita lihat lah. Kita lihat tahun depan lah. Kalau gue masih bisa perform, masih bisa berkontribusi buat tim, terus di nextnya masih ada juga yang membutuhkan gue, ya kenapa enggak gitu kan. Kita tahu juga Kel ya, lu udah ngadepin atau sekarang udah mulai bermunculan nih point guard muda nih. Kita tahu ya, catat lagi Yuda lah misalnya, atau Agam Subastian, ini orang-orang yang menurut gue luar biasa cepet. Ini kehadiran mereka motivasi gak sih sebetulnya buat lu? Iya dong, pasti dong. Jadi bikin gue merasa kayak, wah gue gak mau kalah nih sama yang muda-muda nih gitu kan. Sekarang apalagi yang muda-muda yang kita tahu pasti lebih cepat dari ya maksudnya yang udah tua lah ya bahasanya ya. Betul. Pasti lebih muda kan, ya gimana yang cara yang tua itu harus bisa bersaing lah sama yang muda gitu. Tapi kan yang gue sempat bilang juga kan, main basket itu gak cuma sekedar cepat, gak cuma sekedar powerful atau iya, tapi main basket itu juga harus pinter, ya kan? Ya apalagi untuk yang senior-senior nih ya, istilahnya nggak gua doang, maksudnya di luar sana pasti banyak juga yang mengandalkan pengalamannya mereka, kepintarannya mereka gitu sih. Gitu. Tapi kalau lu lihat seberapa berat sih ngadepin yang muda-muda, apalagi yang mereka emang luar biasa gitu, dan juga regenerasi point guard di Indonesia kan lumayan bagus. Nah ini tapi yang penting adalah seberapa berat tuh ngadepin Yuda CS itu? Yang ya anak-anak Gen Z lah ya. Iya, anak-anak Gen Z. Ya kalau dibilang seberapa berat ya pasti ya agak berat karena ya mereka namanya pemain muda. Gue juga waktu muda pasti kayak mereka, maksudnya punya kecepatan yang ini, belum lagi kayak ambisinya menggebu-gebu gitu kan. Itu pasti punya semangat yang lebih ini. Cuman ya itu dia, balik lagi itu jadi motivasi harusnya buat gue. Jadi gue gak mau kalah gitu loh. Dan gue juga mau nunjukin, sebenarnya ya yang tua tuh masih bisa juga gitu loh. Betul. Ngerti gak? Masih bisa bersaing gitu loh. Jadi gue mau nunjukin, jadi buat season depan ya itulah, gue akan ajang pembuktian buat gue. Oke, dan ini gue juga mau ngomong nih, atau gue mau nanya sih sebetulnya, mau nanya, ini bagaimana nih Hang Tuah, ada persiapannya gimana, kan bisa dibilang ada pergantian pelatih ke Coach Bedu juga, dan mungkin kalau untuk perubahan materi pemain lokal ya minor lah ya, nggak terlalu banyak. Nah ini gimana nih untuk menghadapi atau menyongsong
IBL 2024? Persiapannya udah oke lah ya menurut gue untuk lokalnya sendiri. Karena ya pemain lokalnya juga nggak terlalu banyak berubah ya, ketambah emang kita dapat masukan dari datang dari pemain lain juga, ada beberapa pemain, ada 3 pemain, ada Tia Tanto, ada Dandung, terus juga ada Rizky. Terus ya makanya cuman kita kan nggak tahu nih nanti pemain asing yang bakal sama kita tuh siapa gitu kan. Itu kan pasti perlu adaptasi lagi. Nah tapi untuk lokalnya sendiri ya menurut gua sekarang sih udah oke lah ya. Yang penting ya itulah namanya pemain, namanya atlet, kita harus ya jaga-jaga cedera, siapa yang tahu sih. Yang penting kita semua sehat dulu deh sampai season gitu, jangan ada yang cedera. Yang penting itu sih menurut gue yang perlu dijaga. Intinya itu tuh. Dan juga nih aturan baru nih. 3 pemain asing, bukan 3 pemain asing, 2 pemain asing plus 1 heritage. 3, tapi 2 di lapangan. Iya. 3 pemain asing. Tapi kabarnya sih yang gue dengar terakhir 3-3nya boleh main bareng. Untuk si 2 asing sama 1 heritage iya, boleh. Betul, boleh. Nah ini dengan aturan baru ini, padahal kan kalau boleh dibilang dengan aturan lama 1 asing boleh main itu kan bikin pertandingan sebetulnya seru banget ya. Iya sih. Lebih seru banget, tapi ini ada aturan baru lagi. Nah ini pendapat lu gimana kali? Ini apakah tidak dikhawatirkan mengurangi menit bermain pemain lokal? Bagus itu, bingung juga jawab ya. Ya pasti bakal terjadi ya untuk lokalnya pasti minute play pasti bakal berkurang. Iya dong, karena ada 2 pemain asing dan 1 heritage. Jadi istilahnya yang lokal di lapangan tuh cuma 2 gitu. Betul. Kan. Nah tapi kan ya balik lagi itu harus bisa jadiin kita motivasi lagi tuh. Gimana sih biar gue bisa ngalahin lah ya, maksudnya kita bisa skillnya paling nggak kita menyamain nama pemain asing gitu loh. Jadi kita harus bisa menonjol paling nggak. Jadi kan coach juga, pelatih juga pasti percaya sama lokalnya gitu kan. Ya biarpun emang pemain asing ya kita tahu lah kita kiblatnya kemana gitu. Betul. Kan. Jadi emang skillnya sih emang di atas rata-rata, maksudnya di atas kita pasti kan untuk main asing, apalagi size juga penting. Iya itu dia. Iya kan, apalagi untuk size-nya sendiri kan 1 pemain asing tuh udah boleh 2 meter ke atas bebas. Iya. Katanya yang dua itu baru dia bawa 2 meter. Cuman ya udahlah, gue bilang itu untuk main lokalnya kita harus ya itu nggak cuma sekedar lo cepet, tapi lo harus pinter juga. Oh iya, harus pinter. Jadi hikmahnya ini membuat para pemain lokal lebih termotivasi ngembangin dirinya lagi. Iya dong. Nah, kalau masalah menit play berkurang ya pasti kita ya udah kita harus jalanin. Makanya itu kan harus tunjukin juga di latihan, pertandingan kita harus tunjukin kalau kita juga bisa gitu. Oke. Nah, ini gue juga mau tanya soal sama Kelly soal ini. Dia kan berarti kan lu lahir tahun 83 ya? Yes, betul. Berarti tahun depan udah 41. Dah, lu bisa main sampai kepala 4. Itu apa sih rahasianya? Rahasianya apa ya? Latihannya mungkin atau jangan dietnya gitu beda kan? Semuanya sih harusnya. Semuanya lo latihannya iya, jaga kondisinya iya, jaga pola makan, pola tidur juga iya, semuanya. Nah tapi kalau lu ini dari latihan dulu, lu latihan sendiri ya itu apa aja sih yang lu lakuin untuk ngejaga gitu? Untuk sejauh ini sih nggak ada karena emang udah latihan, kan udah ada latihan bareng hang tua sendiri. Terus ya di luar jam hang tua sebenarnya gue juga kan ada akademi juga. Betul. Jadi mungkin ya itu aja jadinya jadi tambahan sendiri. Entah itu gue istilahnya ngelatih sekalian dribble itu istilahnya sekalian ngelatih, tapi ya itu buat tambahan gue kan bisa juga kan. Ya gitu aja sih ya mungkin. Ya nanti mungkin nextnya gue pasti bakal harus lebih ekstra lagi sih untuk yang tadi kita bahas itu. Gue harus menyaingi yang lebih muda-muda ya pasti gue harus lebih ekstra lagi. Oke. Gitu. Latihan fisik sendiri gitu ada nggak sih? Waduh, nggak ada sih. Gak ada, karena ya? latihan fisik kan udah capek dia. Di hang tuanya juga udah latihan fisik udah tiap hari. Nah, terus kalau soal diet deh, apa deh dietnya? Padahal gue liat kayaknya lu makan biasa aja deh kayak. Iya sih sebenarnya kalau dibilang biasa makan ya makan emang apa aja sih gue makan sih. Sebenarnya biasa aja semua, nggak ada pantangan, nggak ada halangan. Cuman mungkin kayaknya gue lebih ngurangin nasi, gue kurangin aja sih gitu. Oh gitu ya. Oh jadi lebih ke situ aja. Lebih ke kurangin karbo ya? Iya. Oh gitu. Lemak sama protein. Gak tau kayaknya sekarang tuh lebih cepet makan karbo, lebih cepet langsung gendut gitu. Minum dulu lah, minum. Iya, Ini udah disediain kopi nih. Iya, ini kopinya juga enak ya kan.
Mantap Bang. Aduh. Wah. Intinya itu ya lebih ke ngurangin karbohidrat. Iya, ya? Nah itu itu tuh. sih. Itu Yang juga lain masih kalau dibilang berantakan sih masih berantakan sih makan. Apa aja gue makan soalnya. Cuman ya udah gue pikir kan gue juga latihan tiap hari sih. Ya udah. itu tuh. Itu nasihat yang cukup baik nih. Apalagi kalau buat kita-kita yang udah cukup berumur nih. Gue udah kepala 3 juga kan. Berarti butuh juga nih tips diet yaitu kurangin karbo itu ya. Iyalah. Yang penting adalah satu, jaga makan, gak usah terlalu ketat-ketat banget dietnya lah ya. Yang penting sih. Ya tapi balik lagi karbo apalagi kurang kalau gitu ya. apalagi kalau lo olahraga tiap hari ya. Nah olahraga tiap hari Kan dan lo kebakar tiap hari tuh. Jadi ya santai aja lo olahraga ini kecuali tapi kan kadang orang-orang ada yang malas olahraga nih. Udah malas olahraga makannya berantakan, nah itu yang bahaya tuh. sama intinya apa? Jam tidur. Oh iya, Nah, tidur itu, penting. jam tidur tuh penting. Apalagi kita nih sekarang tantangannya udah macem-macem tuh untuk begadang ya kan. Mau nonton film tinggal buka tab, buka handphone. Udah tuh begadang tuh. Dan ini juga sekarang kembali lagi nih ke kompetisi di IBL. Ini kalau lu boleh jujur nih. Dari sekian banyak point guard muda ya, dari generasi ke generasi lah ya. Mungkin dari generasi lu terus masuk ke generasi Prastawa, Daniel Wenas di situ kan. Terus sekarang masuk generasi Yuda dan lain-lain. Udah banyak ya generasi yang Udah banyak kan, lu udah berarti udah berapa generasi? Udah ngelewatin 3 generasi berarti kan. Itu yang paling berat dari semua point guard itu untuk ya patokannya di musim lalu lah. Siapa kira-kira? Kalau untuk musim lalu ya pasti yang juara lah. Yuda sih, menurut gue. Oke. Karena emang dia punya kecepatan bagus, punya tembakan juga oke. Oke lah dia. Oke, tapi kalau boleh lihat deh. Itu sebetulnya point guard dari generasi ke generasi itu ada perbedaan cara main gak sih? Pasti ada lah. Karena kan ya yang kita tahu basket pasti Iya berkembang. Jadi cara main juga pasti beda gitu lah. Apa kalau generasi sekarang lebih attacking aja mainnya? Iya. Tadi kayak kita contohin lah Yuda kan punya kecepatan yang luar biasa. Jadi kemarin musim lalu dia juga tipikalnya yang attack ke basket. Beda lah sama gue. Gue kan lebih kayak apa ya? Kalau bisa dibilang gue lebih ngatur. Iya lebih playmaking. Iya gitu. Dan juga bahkan sebetulnya point guard yang lebih attacking itu kayaknya udah mulai banyak di zaman Prastawa kayaknya ya. Iya. Zaman Prastawa tuh udah banyak ya. Dan sekarang lebih banyak lagi. Bahkan yang playmaking oriented udah hampir mungkin udah dikit ya. Iya. Untuk zaman sekarang ya. Iya sih. Gitu. Nah terus dengan ya bisa dibilang untuk tim ya semuanya akan berbenah ditambah dengan 3 pemain asing. Benar. Satria Muda yang akhirnya kemarin kehilangan gelar juara juga berbenah juga. Pelita Jaya yang belum juara juga. Mereka juga berbenah, kabarnya juga datengin Brandon. Ini kalau lo lihat peta persaingannya nih seperti apa nih di musim 2024? Wah kalau ngelihat itu sih susah sih karena kan emang belum kelihatan. Masalahnya ya karena ada peraturan baru yang 3 pemain asing 1 heritage itu kan jadi ya bisa dibilang ya siapa yang paling kuat lah kali ya. Iya kan? Betul. Karena kan apalagi salary cap-nya lumayan tuh buat season depan. Jadi siapa tahu ada tim-tim pemain yang ngambil pemain NBA kali. Gak tahu kan. Bisa aja kan? Betul. Iya gak? Bisa Betul aja. banget tuh. Gitu sih. Nah, masih belum bisa kelihatan sih untuk tahun depan. Nah yang kita tunggu adalah siapa aja nih pemain asing yang masuk. Apakah yang dulu sempat hilang ada yang balik lagi kan kita juga belum tahu. Iya gak ada yang tahu emang. Nah itu. Tapi ya kan kita lihat lah maksudnya rumornya udah banyak banget kan tim-tim ya. Tadi lo bilang tim-tim banyak yang berbenah, ada yang banyak belanja pemain masukin pemain untuk lokal. Menurut gue jadi dengan adanya itu untuk lokalnya sendiri ya sebenarnya ininya masih oke gitu loh. Nah itu ya dia. Makanya. Buktinya banyak tim-tim yang ngambil pemain dari ini dari situ ya kan. Betul. Dan intinya sebetulnya peraturan lama gue balik lagi ke peraturan lama itu bikin pemain lokal kelihatan banget ya musim lalu ya itu dan enak banget ditonton dan bisa dibilang musim lalu lu setuju gak kalau banyak yang bilang musim lalu itu adalah musim paling seru sepanjang sejarah
basket Indonesia lu setuju gak? Musim Ada lalu. yang bilang kayak gitu, betul. Bahkan gue juga ngomong sama si Adai juga waktu itu pernah ketemu sama Adi kan. Si Adi juga ngomong begitu, kayaknya tahun lalu tuh paling seru deh. Itu lu sepakat gak ngomong Iya kayak sih, gitu? kayaknya sih iya ya, bener ya. Bener. Apalagi dengan adanya juara baru kan. Nah itu dia. Iya udah kelihatan dari situ. Akhirnya ada juara baru. Nah ini gue juga mau nanya nih satu pertanyaan. Lu sepanjang karir berarti final 4 kali sama Garuda 2008. Terus sama Pelita Jaya 2013 ya pertama ya yang lawan Aspak. Terus 2015 sama 16. Nah itu semuanya berakhir runner up. Kalau lu boleh jujur sama kita. Itu musim yang paling lu sesali itu musim berapa sebetulnya? Semuanya lah pasti ya. Maksudnya final tanggung banget tinggal sekali lagi gitu kan. Lu bisa juara. Iya. Cuman ya udah lah. Yang gue sesalin tuh yang justru ya nggak nyesel juga sih sebenarnya emang udah jalannya begitu. Yang gue sesalin tuh yang orang-orang juga pada tahu kali begitu gue pindah dari PJ, PJ-nya juara. Ya kan? Itu ya kan? Ada tuh kejadian orang-orang pada langsung wah lu pindah juara deh tuh. Buset gue bilang. Gue makanya gue ada tato nih di sini God's will. Jadi ya itu udah kehendak Tuhan. Jadi ada tato dengan tulisan God So Will itu karena Pelita Jaya juara 2017. Bukan gara-gara itu. Bukan itu. Gue nato enggak, gue nato juga karena semuanya aja. Gue pikiran ya apapun yang terjadi dalam hidup gue itu udah kehendak Tuhan gitu loh. Gue masih bisa main untuk saat ini ya udah kehendak Tuhan gitu aja. Itu dia. Gue kadang orang-orang kok lo gak juara-juara ya itu balik lagi kehendak Tuhan. Gue belum dikasih juara. Siapa tahu nanti sebelum gue pensiun dikasih juara. Nah itu dia. Gak ada yang tahu. Ya siapa tahu juara sama Hang Tuah loh. Nah, Itu bisa jadi ya kan. Amin. Makanya. Nah itu dia. Tapi kalau gue boleh sedikit kasih opini waktu 2008 mungkin oke lah SM waktu itu emang lagi kacau-kacau ya, maksudnya lagi keren-keren ya. Terus 2013, nah ini yang mungkin yang sama Pelita Jaya ini lah ya 3 kali ini. 3 kali, iya, peluangnya tuh gede banget ya waktu itu ya. Tapi ya sebetulnya kalau kita lihat di 3 kali lu final sama PJ itu kan ini apa? Kebetulan seedingnya Pelita Jaya emang di bawah lawan ya waktu itu ya. Iya. Betul kan. Jadi di musim regulernya PJ waktu itu di bawah Aspak, 2015 di bawah SM, 2016 di bawah CLS gitu kan sama zamannya waktu zamannya Jamar Andre Johnson waktu itu. Nah, ya gue ada Brandon. Nah itu, oh iya lo ada Brandon waktu itu, ada Brandon. Ya, nah ini gue juga mau tanya nih kan musim 2024 mau bergulir dan ya boleh dibilang kembali lagi. Usia lu udah akan menginjak 41 di musim 2024. Target terbesar lu tuh sebetulnya apa? Target terbesar gue ya pasti untuk musim depan sih pasti gue pengennya kayak yang tadi gue bilang pembuktian dulu deh. Pembuktian kalau kayak umur itu cuma angka gitu. Gue masih bisa main loh gitu. Gue pengen nunjukin itu dan ya sebisa mungkin gue juga harus berkontribusi untuk tim Hang Tuah. Oke. Gitu loh. Ya mudah-mudahan di season depan apa yang kita mau yang kita targetin tercapai gitu. Nah tapi kan juga tentu saja yang namanya pemain ya. Persiapan sebelum pensiun itu pasti ada dong. Nah ini kalau lu persiapannya untuk ke depannya apa? Dulu kan lu juga sempat bikin bisnis tuh gue inget. Nah itu gimana kira-kira untuk ke depannya gitu? Kalau untuk sekarang sih gue iya karena gue masih aktif main, jadi gue emang agak kayak kepecah gitu loh fokusnya. Tapi gue sekarang sih maksudnya udah jalan, akademi gue udah jalan 3 tahun sebenarnya. Jadi kayak nggak jauh-jauh lah dari basket gitu loh. Betul. Gue pengen kayak pengen nurunin aja ilmu yang gue punya gitu dari semenjak gue main sampai gue nanti pensiun. Ya pengen gue turunin gitu loh. Jadi salah satunya yaitu bentuknya gue ada akademi. Tuh udah tuh. Boleh di-spill akademinya di mana tuh latihan? Akademinya sih karena gue domisilinya di Tangsel, jadi gue cuman ada untuk sekarang di daerah-daerah Tangsel aja gitu sih. Ada di di The Green BSD, terus ada di Bintaro Exchange yang kemarin juga sempat jadi tempat IBL 3x3 ya, di situ, terus juga ada di Serpong Jaya,
sama Odi Tunas Mentari Gintung. Ya pokoknya masih sekitaran Tangsel lah gitu, karena gua dan pendiri-pendiri Kelly Basketball Academy, founder-founder lainnya emang rata-rata anak Tangsel. Oh gitu. Tapi lu satu-satunya founder yang berstatus pemain IBL ya? Iya. Oh jadi lu maksudnya gak ada pemain IBL lain yang join di situ enggak ya? Nggak ada. Gitu. Gua. Cuman ya itulah, maksudnya ada beberapa temen gue yang emang ngebantu banget untuk adanya Kelly Basketball Academy ini gitu. Salah satunya mendorong gue sebenarnya untuk bikin akademi, karena kan ya sebenarnya kalau bisa dibilang tuh gue yang nggak terlalu vokal lah orangnya gitu loh. Jadi begitu teman-teman gue bilang ayo kita harus bikin gini bla bla bla. Oke, akhirnya jalan sampai sekarang udah 3 tahun. Nah itu, jadi memang harus diakui banyak pemain atau mantan pemain IBL yang bikin akademi, dan Kelly Purwanto ini salah satunya. Luar biasa dan mudah-mudahan sih nantinya bisa menelurkan pemain hebat ya. Benar, ke itulah depannya ya. tujuannya pasti kan, untuk regenerasi. Nah itu dia, dan gue juga pengen nanya nih, kan di Hang Tua banyak pemain muda nih. Nah, itu banyak gak sih yang minta saran sama lu? ya ada aja sih, pasti ada aja beberapa pemain yang muda-muda yang minta saran gitu sih, ada aja. Cuman ya kalau tadi gue bilang gue tipenya bukan yang vokal, jadi gue lebih kayak yang ngasih tahu tuh apa, maksudnya dengan cara gue bermain gitu loh. Betul. Apa sih itu namanya tuh, kan ada kan yang kayak ya lo ngasih tahu dengan cara lo bermain gitu, tanpa harus lo ngomong gitu. Nah kecuali ada beberapa pemain yang nanya, ya gue bakal kasih tahu, bakal jawab. Biasanya mereka tuh nanya seputar apa sih? Kalau Iya, boleh tahu. seputar ini banyak kan sih ball handling kan, dribble. Iya, ball handling. Gimana sih lo caranya dribble yang bisa begini, ball handlingnya bisa gini gitu, cara passingnya bisa begini gitu. Oke, terus gak ada tuh yang nanya ngadepin laga dengan tensi tinggi gitu. Itu ada gak ya sampai nanya kayak gitu tuh? Ada aja sih. Ada aja ya? Ada aja. Apalagi kan lu kan juga udah bisa dibilang jam terbang lu untuk menghadapi laga-laga yang sengit, yang seru, yang tensinya tinggi, sampai ya mungkin banyak yang pemain yang kepancing juga di situ kan, ya udah puluhan bahkan ratusan pertandingan lu lalui dengan ya pertandingan seperti itu kan, udah puluhan bahkan ratusan yang lu lalui dengan yang jalannya kayak gitu ya. Benar. Oke, dan itu tuh intinya tuh. Dan gue juga mau tanya nih, sebetulnya ini pertanyaan yang boleh dibilang nih, justru nih pertanyaan intinya jangan-jangan ini nih. Pertanyaan inti deh, tadi gak inti nih. Tadi basa-basi doang nih kita. Nah itu dia nih, jangan-jangan ini nih yang inti nih. Jadi gue mau nanya, yang pokoknya semua yang di Hang Tua. Jadi misalnya mungkin ada paling gamers atau apa. Nah ini gue baca dulu nih. Apa aja sih yang ditanya. Nah ini, pemain termodis di Hang Tua siapa? Termodis siapa? Daniel Wenas paling. Siapa? Daniel Wenas. Wah. Iya kan, Daniel Wenas. Oh kan anaknya emang ini banget dia. Soalnya. Nah itu tuh waktu itu gue inget banget. Lu cabut dari Pelita Jaya, terus Daniel Wenas masuk. Daniel Wenas yang juara tuh. Dapat dia satu. Dan juga pemain terbawel. Terbawel? Siapa ya terbawel ya? Di Hang Tua. Siapa dong? Siapa pemain terbawel? Siapa? Stephen Neno kali. Stephen Neno ternyata sangat-sangat ekstrovert. Jadi bawel. Nih, pemain yang tersuka ngorok. Waduh, ngorok siapa ya? Soalnya kebanyakan kalau ya kan gue gak di mes ya, tapi berarti kan kalau keluar kota doang dong. Iya. Ya saya roommate, ya maksudnya gue yang tidur duluan, jadi gue gak tahu. Tuh. Roommate gue ngorok apa enggak. Nah itu susah tuh. Justru besoknya kadang dibilang, Kak lu ngorok lah gue berarti. Nah ini pertanyaannya susah, karena tadi kan kita udah ini kan ya, kita udah ngebahas. Kalau Kelly Purwanto itu tidurnya cepet banget. Iya. Jadi kayaknya nggak bisa denger temennya buat ngorok gitu loh. Bener. Nah, susah. Jadi ini nggak bisa dijawab. Pemain paling terserius siapa tuh? Yang paling, ya paling serius lah. Iya.
Difta kali ya, Difta. Difta ya? Oh Difta tuh serius banget ya? Seriusnya dalam hal apa? Dia tuh? motivator dia. Oh gitu, jadi tipe-tipenya motivator. Iya, betul. Luar biasa. Dan ini gue mau tanya lagi nih. Teman sekamar terfavorit. Siapa? Amal. Oh Tapi Amal. kemarin Amal kan cedera Oto jadinya. Oto. Ya gitu dah antara Amal sama Oto. Kenapa tuh? Tapi lu sekamar sama mereka apa enggak karena itu terfavorit apa karena ngobrolnya banyak atau gimana? Enggak, karena Kak Cuping bisa disuruh-suruh. tuh lihat tuh. Kelakuan senior kayak begitu ya Bang. Nah ya kan benar kan berarti pertanyaan intinya justru yang terakhir tuh. Iyalah. Kalau sebagai senior masa harus gua juga. Kalau sebagai senior Kelly suka nyuruh-nyuruh. Ya nyuruh-nyuruh kan nyuruh-nyuruh yang inilah. Bukan yang aneh-aneh. Oke kalau gitu Jaksel Family kita sudahi dulu pembicaraan kita dengan Kelly Purwanto atau Mas Pur ya di Home of the Fighters dan tentu Episode saja pertama nih ya. di episode pertama nih Ini baru oke. episode pertama langsung Gua lagi jadi bintang tamunya langsung Kelly Purwanto luar biasa. Pokoknya jangan lupa untuk terus saksikan Home of the Fighters hanya di channel YouTube ini. Oke? Kalau gitu sampai jumpa lagi di acara-acara berikutnya. See you. See you.